Menjelaskan tentang materi hubungan sosial. Nah, materi hubungan sosial ini kalian mungkin sering banget dengar di masyarakat atau mungkin dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi, hubungan sosial itu hampir banget sama kayak interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial ini bisa dilakukan oleh satu orang, dua orang, atau lebih. Jadi biasanya mereka akan saling berinteraksi, ada hubungan timbal balik nih ya, antara kedua belah pihak. Nah, ini adalah kompetisi dasar yang harus kalian nanti capai di materi ini. Jadi ini adalah materi yang menurutnya kita itu sering banget kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, interaksi sosial itu biasanya dilakukan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Nah, jadi mungkin kalian sering banget berkomunikasi dengan teman kalian satu sama lain, atau saling cerita dengan teman sebangkunya kalian, mungkin saling cerita, saling curhat, dan lain sebagainya, dan itu pasti ada hubungan timbal balik. Nah, ketika ada interaksi antara kedua belah pihak, nah itu pasti sudah ada yang namanya hubungan sosial. Nah, di sini itu jadi interaksi sosial antara, mungkin ada interaksi sosial antara kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, biasanya di sini kalau misal kalian masih mungkin main volley, main basket, main sepak bola, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya ada interaksi nih, ada dua kelompok yang sedang berinteraksi. Nah, kalau misalkan individu dengan kelompok, kayak misalkan bisa Bu Eka dengan kalian, atau narasumber dengan para partisipannya, dan lain sebagainya, itu bisa hubungan antara individu dengan kelompok. Nah, selanjutnya, ciri-ciri dari hubungan sosial. Ciri-ciri hubungan sosial itu yang paling pertama banget, pasti pelakunya lebih dari satu orang. Nah, yang kedua, pasti terjadi ada komunikasi nih antara dua orang atau lebih, ada komunikasi, baik kontak sosial juga bisa sih lihat-lihatan atau kedip-kedipan. Nah, itu bisa terjadi hubungan sosial atau interaksi sosial. Nah, ketika kalian melakukan interaksi sosial, pasti pernah mengalami pasti ada tujuan yang pengen kamu capai, ada maksud yang pengen kamu capai ketika kamu pengen ngomong dengan seseorang. Nah, selanjutnya, ketika interaksi itu berlangsung, pasti melalui pola sistem tertentu. Nah, selanjutnya, syarat dari interaksi sosial ini, jadi ya pasti ada kesesuaian antara kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Yang kedua, pasti tujuan kalian ketika akan berinteraksi itu pasti tujuannya jelas banget. Yang ketiga, pasti ada kesesuaian antara tujuan sama hasilnya itu kayak gimana. Yang paling terakhir, ada kebutuhan yang harus diperjelas ketika kalian berinteraksi. Nah, ini adalah faktor-faktor dari interaksi sosial. Jadi, ini ada imitasi, ada identifikasi, ada simpati, ada empati, identifikasi, dan motivasi. Nah, sebelum saya menjelaskan semua ini, silakan kalian lihat video berikut ini dulu. Nanti kalian bisa menjelaskan juga ini termasuk ke dalam video apa. Oke, silakan dilihat dulu sebentar. Oke. Nah, jadi yang paling pertama itu ada imitasi. Imitasi Looks like rain again today.
Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Lebih dewasa, nah itu termasuknya ke dalam imitasi. Jadi imitasi itu biasanya hanya meniru-meniru tok. Tapi kalau misalkan sugesti itu jadi dia itu akan memberikan pengaruh atau pandangan sikap kepada orang lain. Jadi tersugesti ya. Jadi mungkin kalau misalkan kalian melihat iklan, terus habis itu iklan itu menceritakan tentang sampo atau mungkin menceritakan tentang ketika kamu memakai produk tertentu terus habis itu jadi wangi atau rambutnya jadi lurus atau habis itu badannya jadi halus dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke sugesti. Nah, selanjutnya ada simpati. Simpati itu hanya perasaan tertarik, tapi tidak ada tindakan sama sekali. Jadi mungkin ketika kita mau melakukan atau mengucapkan selamat ulang tahun ya, nah itu jadi simpati. Selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi itu udah meniru, dia itu mengidentikan seseorang itu ke dirinya dia. Jadi menyamakan. Nah, jadi mungkin ketika kalian ngefans sama seseorang, jadi kamu mengubah dirimu seperti dia, nah itu termasuk ke dalam identifikasi juga. Selanjutnya ada empati. Empati itu ada rasa tertarik, tapi dengan menggunakan tindakan. Jadi ada tindakan yang ketika kamu tertarik sama sesuatu hal, itu kamu akan melakukan mungkin kalian iuran, atau kalian melakukan sesuatu hal, atau kamu rela untuk menyempatkan kalian untuk hadir, ikut merasakan yang dia rasakan. Nah, itu termasuknya ke empati. Dan yang paling terakhir itu ada motivasi. Motivasi itu biasanya adalah dorongan atau dia itu stimulus, semangat dari seseorang. Nah, itu biasanya orang tua atau mungkin guru kalian yang biasanya memberikan motivasi ke kalian. Nah, selanjutnya itu adalah ini adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu ada kontak sosial dan yang kedua itu ada komunikasi sosial. Jadi mungkin kalian saling lihat-lihat itu termasuk ke dalam kontak sosial. Nah, komunikasi itu berasal dari bahasa komunikar. Jadi yang jelas pasti ada pengertiannya dengan berhubungan. Jadi ketika ada komunikasi, ada hubungan timbal balik juga. Nah, selanjutnya ini adalah teori-teori yang mengkaji tentang tindakan sosial. Yang pertama itu ada rasional instrumental. Jadi rasional instrumental itu biasanya teori yang dia itu mempertimbangkan antara cara dan tujuannya. Jadi misalkan besok kamu ujian, hari ini kamu akan belajar. Nah, selanjutnya ada rasional yang berorientasi nilai. Itu contohnya kayak ketika kamu mau melakukan sesuatu hal, kamu akan berpikir, ini hal yang baik atau hal yang buruk ya. Terus yang selanjutnya ada nilai tradisional, itu nilai yang biasanya diturunkan dari nenek ke bapak, ke kamu, dan lain sebagainya. Nah, itu turun-temurun. Jadi nilai yang turun-temurun adalah nilai yang tradisional. Yang paling selanjutnya, paling terakhir, itu ada nilai afektif. Jadi nilai afektif itu berdasarkan perasaannya kita masing-masing ya. Nah, selanjutnya ada
teori interaksionisme simbolik. Teori ini adalah teori yang biasanya ada hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Jadi ketika kamu menyapa temanmu, temanmu akan memberikan simbol balik ke kamu. Nah, selanjutnya, ini ada bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial itu dibagi jadi dua. Jadi ada interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Ingat, kalau asosiatif itu berarti berkaitan dengan integrasi sosial. Tapi kalau disosiatif berkaitan dengan disintegrasi sosial. Nah, selanjutnya, proses asosiatif itu yang pertama ada kerjasama. Nah, kerjasama ini nanti masih bisa dibagi-bagi lagi. Jadi ada kerjasama, ada asimilasi, ada akulturasi, dan yang paling terakhir adalah akomodasi. Nah, selanjutnya ada 4 macam kerjasama. Jadi kerjasama yang paling pertama banget itu kerjasama spontan. Kerjasama spontan itu dilakukan pada saat itu juga. Terus kerjasama langsung itu kerjasama antara atasan dan bawahan. Jadi biasanya atasan ngasih tugas langsung atau bekerjasama langsung dengan bawahannya. Yang selanjutnya ada kerjasama kontrak. Itu kerjasama yang biasanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dan selanjutnya yang paling terakhir itu ada kerjasama tradisional. Itu kerjasama yang biasanya tanpa ada imbalan apapun. Jadi gotong royong untuk membangun sesuatu bangunan. Nah, selanjutnya 5 bentuk kerjasama ini jadi masih bisa dibagi lagi ya. Tadi kerjasama itu masih ada kerukunan, ada bargaining. Bargaining itu bisa dinamakan tawar-menawar juga. Kooptasi itu biasanya mereka itu sepakat untuk memilih seseorang untuk menjalankan organisasi atau sebagai ketua organisasinya. Yang selanjutnya ada koalisi. Koalisi itu jadi kerjasama antara 2 lembaga atau lebih dengan tujuan yang sama. Nah, selanjutnya ada joint venture. Joint venture itu jadi kerjasama antara 2 perusahaan untuk proyek-proyek tertentu. Nah, yang selanjutnya nih ada akomodasi. Akomodasi itu adalah proses untuk meredakan suatu pertentangan sosial. Nah, ini adalah proses-proses akomodasi. Jadi yang jelas ada kelompok A sama kelompok B, terus kemudian ada barir konflik, ada prosesnya, ada akomodasi, dan kemudian ada asosiasi lagi. Nah, tujuan akomodasi itu yang pertama itu mengurangi perbedaan pandangan. Yang kedua itu mencegah terjadinya ledakan konflik. Yang ketiga itu mengupayakan terjadinya akomodasi, dan yang paling terakhir mengupayakan terjadinya proses pembaruan antar kelompok. Nah, oke, saya akan jelaskan dulu tentang asimilasi. Asimilasi itu yang jelas percampuran 2 budaya, di mana budaya aslinya itu akan membaur dan menghasilkan budaya yang baru. Itu asimilasi. Sedangkan asimilasi sendiri itu punya faktor-faktor yang mendorong terjadinya asimilasi. Yang pertama itu ada faktor dari saling toleransi, ada sikap saling menghargai, ada keterbukaan, dan ada perkawinan campuran. Terus ada juga nih ada musuh dari luar, terus kemudian percepat atau mendorong terjadinya asimilasi juga. Terus ada kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang, dan yang paling terakhir ada kesamaan unsur budaya. Yang selanjutnya ada faktor penghambat. Faktor penghambat itu ada diskriminasi, terus ada perbedaan kepentingan, ada perasaan in-group, ada perasaan superioritas, dan selanjutnya ada minimnya pengetahuan dari salah satu kebudayaan. Nah, yang paling terakhir itu ada akulturasi. Akulturasi itu percampuran 2 budaya, di mana budaya aslinya atau budaya setempatnya itu tidak akan hilang. Jadi tetap ya. Jadi mungkin kalau misalnya kamu bayangin kayak Lawang Sewu juga bisa, karena dia tidak mengubah budaya aslinya. Selanjutnya, ini ada hubungan disosiatif. Jadi selain ada hubungan asosiatif, tadi yang asosiatif itu akan berbentuk integrasi, tapi kalau disosiatif itu berbentuknya disintegrasi. Jadi yang namanya hubungan disosiatif itu pasti ada yang namanya persaingan. Persaingan itu nama lainnya adalah kompetisi. Yang kedua ada kontravensi, dan yang selanjutnya ada konflik sosial. Yang pertama ada persaingan.
persaingan atau biasa disebut dengan kompetisi. Jadi persaingan itu adalah usaha dari beberapa orang untuk mendapatkan sesuatu hal yang biasanya itu jumlahnya dikit banget. Nah, itu biasanya mereka akan berebut-rebut nih, akan berlomba untuk mendapatkan sesuatu hal yang jumlahnya sedikit tapi yang berebut itu banyak banget. Nah, itu jadi yang disebut dengan persaingan atau kompetisi. Yang selanjutnya, sebenarnya persaingan itu juga punya fungsi. Kenapa? Karena kalau misalkan ketika kita bersaing, kita akan menyalurkan daya kreativitasnya kita. Jadi otomatis akan berdinamis, kita akan berkembang, akan jadi lebih baik. Selanjutnya menyalurkan daya juangnya kita. Selanjutnya otomatis kita akan memberikan stimulus dinamis untuk berprestasi ya. Yang paling terakhir itu akan menghasilkan spesialisasi pekerjaan atau keahlian untuk menghasilkan pembagian kerja yang biasanya lebih efektif. Nah, kontravensi. Oke, kontravensi itu biasanya ini adalah proses di mana antara pertentangan dan juga persaingan. Nah, itu kontravensi. Kontravensi itu masih dibagi lagi nih. Jadi yang pertama itu ada kontravensi umum, ada kontravensi yang bersifat sederhana, ada kontravensi bersifat intensif, ada kontravensi bersifat rahasia, dan yang paling terakhir adalah kontravensi bersifat taktis. Nah, yang paling terakhir, yang paling terakhir itu konflik atau pertentangan. Nah, konflik atau pertentangan itu jadi biasanya proses sosial seseorang atau perorangan atau masyarakat tertentu yang mereka itu ada dalam perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar. Nah, biasanya itu karena perbedaan kepentingan tadi. Semoga tadi penjelasan dari saya tentang hubungan sosial atau materi hubungan sosial bisa dimengerti. Jadi, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum.